dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut adalah refleksi akhir tahun 2020 dari pimpinan MPR Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tahun 2020 hampir kita tutup. Perlu kita merenung atau melakukan refleksi secara mendalam bagaimana kita melewati perjalanan bangsa yang kita cintai ini sepanjang tahun 2020 ini. Sehingga kita masih mampu bekerja dan beraktivitas sebagaimana yang kita lakukan hari ini dalam keadaan sehat dan damai. Kita juga patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai bangsa berhasil melewati semua peristiwa yang hampir mengganggu keharmonisan dan ketahanan sosial kita sebagai bangsa. Mulai akibat berbagai dampak pemilu, pilpres, ketegangan politik saat menyusun Undang-Undang Cipta Kerja, hingga pandemi COVID-19 yang masih terus meluas sampai hari ini, dan adanya informasi varian baru corona yang lebih ganas yang sudah mulai muncul di beberapa negara Eropa dan Afrika Selatan. Saudara-saudara sekalian, pada penghujung tahun 2020 ini, di seluruh dunia, korban positif COVID telah menyentuh angka hampir 80 juta orang. Korban yang meninggal dunia menyentuh angka hampir 1,8 juta orang. Sementara di Indonesia, yang dinyatakan positif COVID telah menembus angka 700.000 orang. Dan yang meninggal dunia lebih dari 21.000 orang. Kita semua berduka. Dan saya atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia menyampaikan duka yang mendalam bagi keluarga yang terpaksa berpisah dengan anggota keluarganya akibat COVID-19 ini. Saya juga menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan di rumah sakit, yaitu para dokter, perawat, pekerja kesehatan, dan para relawan kesehatan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas mulianya. Kepada para pejuang kesehatan yang saat ini masih berjibaku bahu-membahu merawat dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, kami sampaikan, kalian tidak sendiri, kami bersama saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini, perkenankan juga kami menyampaikan rasa salut dan kekaguman kepada pemerintah yang tidak mengenal lelah untuk mengendalikan situasi, meluncurkan inisiatif-inisiatif kebijakan yang ulung, dan menggerakkan semua jajaran di pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk memerangi pandemi COVID-19 ini, termasuk mengatasi semua dampak-dampaknya. Mulai dari bantuan sosial yang sangat dibutuhkan, BLT bagi angkatan kerja, stabilitas ekonomi, keuangan, politik, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus jujur bahwa kita semua mengetahui bersama di awal tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah mempersiapkan dan merumuskan berbagai rencana, inisiatif program baik berupa rancangan undang-undang dan berbagai peraturan-peraturan untuk memajukan perekonomian dan pembangunan nasional, serta memperkuat perekonomian masyarakat. Memang tidak semua bisa kita laksanakan, karena sebagian terpaksa kita sesuaikan ataupun kita hentikan akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Pada kuartal ketiga, BPS telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi minus 3,49%.
Pengangguran meningkat 2,67 juta menjadi 9,77 juta. Dan menurut Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi tersebut meskipun banyak peningkatan sampai akhir tahun 2020, namun diakui masih bergerak di bawah 0%. Menteri Keuangan telah mengumumkan pula pada 22 Desember yang lalu bahwa target penerimaan negara diperkirakan hanya terkumpul 1.445 triliun dan belanja negara sudah terlaksana 2.468 triliun dari target 2.739 triliun. Penerimaan negara tahun ini diprediksi turun 15%. Sementara itu, kita juga mendapat laporan pada penghujung tahun 2020 ini, penerimaan pajak kita masih 1.019 triliun dan harus mengejar kekurangannya 179 triliun lagi untuk mencapai target 1.198 triliun rupiah. Dari data-data di atas, kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan masih harus struggle untuk menghadapi dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Memperhatikan uraian angka-angka di atas yang kita peroleh bersama, meskipun tidak melaju secara cepat, namun kita melihat ada perbaikan dan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi kita. Sekali lagi saya mengajak semua pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat untuk tetap optimis menyongsong ekonomi yang lebih maju, sekaligus juga mendorong pemerintah dan jajarannya untuk senantiasa siap menyambut pandangan-pandangan dan masukan dari berbagai pihak, seperti akademisi, analis, dan para pelaku dunia usaha lainnya seperti Kadin, Apindo, dan lain-lain. Dipersembahkan oleh Saudara sekalian, Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan. Saatnya kita menunggu implementasinya. Kita sama-sama memahami bahwa undang-undang ini untuk menuntaskan peraturan perundangan yang overlapping, mengharmoniskan kebijakan nasional dengan daerah, memperbaiki rangkaian birokrasi agar semakin optimal, dan mengefisienkan biaya-biaya ekonomi yang merugikan kita semua. Kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas upaya-upaya ini. Kita mengharapkan kegiatan investasi di berbagai wilayah akan semakin berkembang dan meyakinkan ada kepastian hukum bagi semua pelaku bisnis. Namun demikian, kita juga perlu mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan investasi asing semata, akan tetapi sangat diperlukan kebijakan yang dapat menstimulasikan dan merangsang investasi domestik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di awal serangan pandemi COVID-19 ini, terasa sekali kepanikan yang sangat dalam di sektor keuangan dan perekonomian kita. Mata uang rupiah melemah hampir 30%. Indeks harga saham gabungan melemah hampir 50%. Kegiatan ekspor meluncur ke bawah menyentuh lebih kurang 35%. NPL perbankan naik signifikan dan bahkan beberapa pelaku industri keuangan mengalami gagal bayar yang cukup mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Namun alhamdulillah pada akhirnya Presiden bersama pemangku kepentingan lainnya mampu mengendalikan kepanikan tersebut dengan berbagai restrukturisasi kebijakan yang handal di bidang perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, kegiatan investasi, perpajakan, insentif, dan bantuan kemudahan kepada semua pelaku usaha. Saat ini ada kepercayaan diri yang semakin menguat karena nadi dan napas perekonomian kita saat ini, termasuk kegiatan sektor keuangan dan aktivitas sektor yang lain, semakin terasa ada gerakan yang semakin aktif menuju perbaikan. Sejalan dengan kepercayaan diri tersebut, konsolidasi BUMN terus digiatkan. Bersama-sama kementerian teknis lainnya,
tampak dibaca oleh masyarakat mulai di sektor keuangan, syariah, pariwisata dan perhotelan, energi, gas dan pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan mengarah ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, semua konsolidasi BUMN tersebut akan menjadi sia-sia apabila dampak konsolidasi tidak dapat dirasakan masyarakat secara luas. Sumbangan ke anggaran negara, partisipasinya terhadap UMKM, dan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu kami setuju dan mendorong apabila konsolidasi BUMN tersebut diselaraskan dengan keberadaan badan usaha milik swasta atau BUMS, termasuk lembaga pengelola investasi atau LPI yang sering disebut juga Indonesia Investment Authority. Dalam tataran kompetisi yang fair, BUMS jangan tertinggal. Mereka juga harus diberi ruang yang luas untuk memajukan atau berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Ada kekhawatiran terjadi perebutan investasi antara LPI dan BUMN di satu pihak dan di pihak lainnya pelaku BUMS atau badan usaha milik swasta. Ada yang dapat daging investasi dan ada yang dapat tulang investasi karena ada faktor pemerintah dalam kegiatan investasi tersebut. Secara kebijakan, hal ini sangat mungkin terjadi. LPI jangan sampai mempersempit ruang atau bahkan mematikan kesempatan bisnis bagi pengusaha swasta. Kami menghimbau semua pihak, pelaku usaha, baik BUMN maupun pemerintah, melalui LPI dan swasta harus memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan usaha di negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu kiranya perlu kita susun bersama skala prioritas klaster, variasi, tipe investasi dengan berbagai atribut dan fitur-fiturnya yang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi unfairness bagi semua pelaku usaha dalam kegiatan investasi. Sesungguhnya badan usaha milik swasta, LPI, BUMN, joint venture, UMKM, dan lain sebagainya harus memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan investasi, sehingga terjadi kehidupan aktivitas ekonomi yang berkeadilan dan lebih sustainable. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, keberpihakan kepada pengusaha lokal, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil seperti UMKM, harus menjadi perhatian pemerintah. Level playing field antara investor asing dan pelaku nasional harus menjadi perhatian kita semua. Distribusi dan pembagian atas kegiatan investasi harus dipertimbangkan sehingga para pemain lokal tidak hanya fronting atau maklar investasi, namun harus menjadi pemain utama. Dalam hal ini, rancangan rumusan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja harus betul-betul menjadi perhatian kita semua untuk memastikan bahwa negara kita bukan hanya menyambut kapitalis global, tapi harus juga dapat dinikmati hasil-hasilnya oleh pengusaha kita sendiri. Kembali ke soal isu UMKM, kami perlu mengingatkan para instansi yang berkaitan langsung atas pembinaan UMKM ini untuk melakukan kajian menyeluruh atas kebijakan-kebijakannya agar dapat memperkuat kemandirian UMKM. Mulai dari kebijakan tata kelola, sistem akuntansi, pelaporan, manajemen, dan lain sebagainya, sehingga memiliki kemampuan mengakses permodalan, proses bisnis, pemasaran, dan daya saing. Maraknya digitalisasi dan teknologi finansial berpotensi meluluh lantakan ekosistem bisnis dari UMKM itu sendiri. Hal ini jangan sampai terjadi karena UMKM merupakan salah satu aset dan ujung tombak perekonomian nasional di tingkat masyarakat bawah. Diharapkan instansi terkait harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang menyebabkan dampak negatif terhadap usaha masyarakat bawah. Kita juga perlu memperhatikan usaha dagang
yang didukung kekuatan modal besar yang saat ini telah hadir di pedesaan yang sering disebut minimarket. Kami mengharapkan adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk menata ulang infrastruktur competition di bidang usaha menengah kecil ini. Dipersembahkan oleh Secara khusus juga kami memberikan perhatian terhadap pelindungan konsumen di berbagai bidang. Kita sama-sama menyadari maraknya keluhan masyarakat di bidang keuangan atau investasi ilegal. Di bidang kesehatan, properti, atau produk jasa lainnya yang disalurkan ke masyarakat melalui usaha korporasi atau perseorangan. Pada tahun 2020, kita mendengar banyak kelompok masyarakat yang kehilangan hak-haknya di pasar modal, perasuransian, perbankan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Hal-hal seperti ini memerlukan pembenahan, baik dari sisi pengaturan dan pengawasan, juga penegakan hukumnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan hukum dan penegakan hukum di berbagai sektor. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang telah bekerja dengan optimal sesuai dengan kewenangannya harus juga kita berikan apresiasinya. Berbagai tugas kenegaraan telah dituntaskan dengan baik, mulai tugas legislasi, pengawasan, penegakan hukum, hingga pelaksanaan sistem politik melalui pemilihan umum. Lembaga-lembaga tersebut bersama-sama dengan lembaga MPR dan pemerintah saling bekerja sama untuk memperkuat tata kelola negara dan merawat proses pembangunan nasional. Kami sangat mendukung dan mensyukuri segala upaya pemerintah dan para pelaku kepentingan lainnya yang tetap memiliki semangat juang untuk membangun bangsa ini di berbagai sektor demi kemakmuran bangsa. Mulai permasalahan perekonomian, keamanan, ketenagakerjaan, penegakan hukum, keharmonisan antar pemeluk agama, persoalan sosial dan politik, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Kami juga terus mendorong pemerintah untuk selalu mengayomi dan membangun seluruh lapisan masyarakat atau kelompok sosial tertentu untuk mendapatkan keadilan, keamanan, kesempatan yang sama dalam berkehidupan berusaha, dan kesempatan kerja, pemerataan pembangunan baik antara pusat dan daerah, atau antara daerah dengan daerah lainnya, termasuk keadilan dalam hak asasi manusia, HAM, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan. Pada kesempatan ini kami juga berharap ke depan, pemerintah terus membuat kebijakan yang holistik atas daerah-daerah tertinggal atau yang kurang mendapatkan kesamaan perlakuan yang selama ini terabaikan, seperti Papua dan Papua Barat. Mari kita hindari hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi keharmonisan kita atau bahkan yang berpotensi meluluhlantakkan budaya kesantunan kita. Pada kesempatan ini kami juga berharap kepada para tokoh masyarakat, alim ulama, rohaniawan, dosen, guru, mahasiswa, dan siswa lainnya, serta para anak muda untuk bijaksana dalam penggunaan media sosial dalam berkomunikasi. Saudara-saudara sekalian, lebih kurang 10 tahun yang lalu, kita tidak menduga atau bahkan kita tidak menyadari betapa pesatnya perkembangan atau bisa disebut revolusi disruptif informasi, integrasi dan atau kombinasi teknologi informasi dengan media komunikasi, digitalisasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital big data, telah menampilkan proses kehidupan manusia yang semakin cepat dan efisien. Big data dan blockchain telah mengembangkan komunikasi dan transaksi antar masyarakat sehingga semakin cepat dan efisien. Seperti kehadiran e-commerce, techfin, artificial intelligence, e-agriculture, e-medical, e-doctor, e-currency, digitalisasi currency, digital weapon, digital map, cyber teknologi, dan lain-lain sebagainya.
Pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiran kita saat ini adalah, apa lagi yang akan terjadi? Hendak kemana peradaban bangsa kita saat ini? Apakah masih akan sama seperti hari ini dalam beberapa waktu ke depan? Tentu saja tidak. Ada ancaman yang harus kita perhitungkan di masa mendatang. Jika kita tidak hati-hati dalam menyimpan dan mengelola data nasional kita, seperti data tertentu dalam kegiatan perekonomian, seperti perdagangan, pertanian, tekvin, dan data pertahanan, akan menjadi titik lemah kita dari kepentingan negara-negara lainnya. Saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki arah, pokok-pokok haluan negara yang mampu memberikan gambaran bagaimana dan kemana kita dalam jangka waktu tertentu, 10, 25, 50, atau bahkan 100 tahun yang akan datang. Konsep masa depan perlu disusun dalam suatu rancangan dan pedoman strategis sebagai acuan umum haluan negara yang ditetapkan dalam kekuatan hukum yang kuat. Untuk itu MPR mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan gagasan perlunya kembali dihadirkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai bintang pengarah masa depan Indonesia. Saudara sekalian, demikianlah refleksi yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Selamat tinggal tahun 2020 yang kelam, dan selamat datang tahun 2021 yang penuh harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.